kasihnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kita telah diberikan Tuhan waktu untuk beribadah dan terutama adalah waktu mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita amali ibadah pada pagi hari ini, bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan, karena tanpa kesempatan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami kesempatan untuk berkumpul di sini untuk memuji muliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan diri kami Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa dan bekerja dalam kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan, kuasai hati kami Tuhan, pimpin kami dalam segala kehidupan kami. Karena hidup ini adalah kesempatan Tuhan. Berikan kami hati ingin rindu untuk melayani-Mu selagi kami masih sempat Tuhan. Apabila kami tak sempat lagi Tuhan, itu sudah berakhir Tuhan. Tidak ada waktu lagi bagi kami untuk melayani-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan pada akhirnya Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang memimpin pujian ini Tuhan. Pimpin hamba-Mu nanti akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Engkau sendiri yang membuka materi rahasia firman-Mu Tuhan Yesus. Apabila dalam ruangan ini maupun ruangan hati kami ada roh yang lain daripada-Mu, roh jahat iblis, kami bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu ikatkan, kami usir dalam nama Yesus.
Biarlah Engkau sendiri yang menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena hidup adalah kesempatan, biarlah kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nyanyikan sambung dengan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Selalu dalam segala kehidupan kita. Kita sambung dengan pujian Bilakah Ku Diam di Sana.
langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru tempat Allah bertahta. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya, bilakah usai pelayananku
tiada air mata. Tiba bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama kita nyanyikan pujian Angkat Aku sambil kita bangkit berdiri.
Yesus kehidupanku. Hadiratmu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Kami mengangkat diri kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan, supaya Engkau membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Kehidupan ini tidak lagi terikat oleh ikatan dunia ini, tetapi kami boleh terlepas untuk kami boleh terbang tinggi bagai Raja Wali, supaya kami dalam berjalan tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, tetapi kami semakin dekat-lekat kepadamu Tuhan. Itulah kerinduan kami sekalian ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami menantikan Kau dalam kehidupan ini Tuhan. Hadirnya Tuhan dalam hidup kami menjadi kesukaan kami. Itulah yang menjadi tujuan hidup kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk itu Bapa di surga, kami menyediakan hati, pikiran kami, hidup kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi jawaban, memberi kekuatan kepada kami menghadapi masa-masa sukar dan sulit ini, untuk kami hidup terus bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami dengan urapan Roh yang kudus, supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, menyimpan firman dalam hati kami, sehingga firman menjadi kekuatan kami, menjadikan kami untuk hidup di dalam Engkau Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pengharapan dalam segala kehidupan kami yang penuh dengan kesukaran, kesulitan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau masih diketemukan ada pekerjaan setan, si iblis menjauhkan kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kiranya kuat kuasa Roh yang kudus, darah Kristus pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah sampai pada minggu yang kedua pada tahun 2021. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya kita telah sampai, dan kita boleh bersyukur Dia telah terus memeliharakan hidup kita sekaliannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, kita hari-hari ini telah mengalami masa yang bertambah sulit ya. Saya sudah menyampaikan di awal-awal tahun, akhir tahun, bahwa pertambahan penularan COVID ini akan sampai di 9.000, 10.000 ya, dan ini akan terus berlangsung lebih parah ya. Diperkirakan sampai akhir tahun ini kalau masih tidak ada perubahan terus, maka terpaparnya COVID di Indonesia lebih dari 1 juta orang ya. Dan kematian ya diperkirakan sampai antara 50-60 ribu dalam tahun ini ya. Jadi kita memperhatikan kematian ini sudah menjadi berita yang biasa ya. Jadi kalau kemarin juga pesawat terbang Sriwijaya ya, itu dia menghujam dari ketinggian 11.000 kaki atau kurang lebih 3 km dari atas permukaan, lalu kemudian
dia terbang lalu turun menghujam gitu, wah luar biasa itu. Ya, kalau kita pernah naik mobil begitu cepat lalu lewati gelombang itu kan gitu ya. Jadi kemungkinan orang yang meninggal itu kemarin tuh lepas bukan matinya karena terhujam di bawah, tapi sementara dalam 20 detik itu sudah bikin nyawa itu melayang. Langsung gitu. Iya kan? Itu yut gitu aja wis kayak gitu, apalagi yut, waduh, wis plus gitu. Ya, itu terus itu. Ya. Jadi kita perhatikan bahwa eh, kematiannya bukan karena hujaman itu, tapi memang dari ketinggian kemudian itu kalau laut itu mungkin kedalamannya 100 meter misalnya. Wah, jelam itu di dalam tuh hancur itu. Ya, andai kata itu dalamnya apa? Laut itu kurang lebih 100 meter. Kalau lebih pendek lagi, wah tapi hancur lagi. Ya. Tetapi kematian 56 atau 59 orang ini biasa. Karena apa? Setiap hari kita sudah menghadapi kematian itu di atas 100 orang per hari. Apalagi 2-3 hari yang lalu 235 orang itu meninggal dalam satu hari. Dalam satu hari 235 karena COVID ya, dalam satu hari. Ya. Jadi menjadi biasa. Ya, apalagi kalau di luar negeri kematian perharinya di atas 1000 orang, tambah lebih biasa lagi. Gitu ya. Jadi berita kematian itu sudah bukan berita yang menakutkan, menjadi berita biasa. Ya. Tetangga kita mati karena COVID jadi biasa. Loh, kok gak ono? Ya wis kena COVID kan gitu ya. Ya belum sampai rumah, belum diacarakan, belum ada upacara penghiburan, belum ada upacara pemakaman. Kok tiba-tiba sudah tidak ada, ya sudah biasa. Ya. Makanya kita perhatikan bahwa Tuhan sedang mempercepat masa vonis hukuman mati ini bagi kita ya. Bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Itulah sebabnya kita semasa hidup ini ya kita hanya berkata ya kita ini berkemas-kemas lah. Ya wis tekan nang koper kabeh ku klambimu ya kan gitu ya, wis sampai budal dhewe ya. Jadi kalau bangsa Israel waktu malam itu pada waktu Paskah terjadi di Israel pertama kali dan ada kematian anak sulung di Mesir waktu itu, maka malam itu mereka tidak boleh tidur, mereka harus sudah bersiap semua sebab besok pagi itu Fir'aun maupun juga seluruh rakyat Mesir itu mengusir mereka untuk keluar. Ya, jadi harus disegerakan. Ya, jangan apa ya? Jangan menunda, jangan malas-malas. Ya, enggak pakai kata kose gitu ya, harus cepat. Ya. Nah, itulah sebabnya kepada kita semuanya di hari-hari ini kita ya harus terus bersiap-siap. Ya, kalau berita kematian itu sudah menjadi berita yang biasa, ya, itu pun hadir di tengah keluarga kita juga jadi biasa. Ya, apalagi kalau meninggalnya karena COVID ya, ya tidak boleh dikunjungi. Ya, misalnya berapa waktu yang lalu keluarganya istri saya, suaminya meninggal karena COVID. Kita nggak bisa berkunjung ke sana. Ya, mereka diisolasi. Demikian juga 2-3 minggu yang lalu ya ada hamba Tuhan juga sama meninggal karena COVID. Kita mau berkunjung ke tempatnya tidak bisa karena mereka diisolasi, tidak boleh menemui orang ya. Makanya media sosial media ini yang kita pakai, apakah WA, Instagram, Twitter, apalah namanya, itu menjadi sarana untuk kita mengucapkan turut berbela sungkawa. Andai kata mau ngasih angpau atau memberikan uang duka, tinggal transfer. Ya. Tahun lalu saya 3 orang, semuanya lewat saya uang duka. Jadi saya kayak broker.
Ya. Jadi seperti saya ini jadi brokernya. Ya. Dikumpulkan semua lewat saya, masuk ke rekening saya, habis gitu saya langsung kirim. Lalu nama-namanya saya kirim ke mereka. Jadi broker ini 3 orang ini sudah lebih 20 juta saya dapat. Ya kan. Wah, itu nih saya salah kan bisa tak bawa lari kan gitu ya. Ya. Jadi broker. Ya. Nah, inilah kita perhatikan bahwa ya kita menggunakan media ini juga saya mengatakan kita tidak bisa hadir untuk datang ke pemakaman karena COVID. Ya, tapi hari Selasa kemarin saya berangkat ke Magelang ya. Ada keluarga saya meninggal di usia 60 tahun karena serangan jantung bukan karena COVID. Ya. Jadi waktu hari Rabu di pemakaman itu saya merenung. Ini meninggal umur 60 tahun. Saya bilang, Tuhan, saya nyampe enggak 60 tahun kan gitu ya. Kira-kira sampai enggak usia saya di situ. Ya, sebab kalau dulu zaman Musa saja sudah mengatakan 70 atau 80 tahun yang ditulis dalam Mazmur pasal 90. Nah, zaman kita ini kok tambah cepat gitu ya. Lalu saya bertanya sama Tuhan, kira-kira sampai enggak? Ya, cuma belum ada jawaban gitu ya. Biasanya kalau di makam gitu kan anak setan lewat atau malaikat lewat kan enggak ngerti. Murmur iya gitu kan. Ya. Jadi tanyanya bukan sama orang, tanya di kuburan ya. Kalau nanti ada jawaban kan gitu ya. Jadi inilah hidup kita. Kita enggak bisa mengatakan oh enggak, saya bisa enggak. Kapan saja. Oh ini enggak dinyana-nyana. Hari Minggu masih kirim renungan firman Tuhan. Senin masih renungan firman Tuhan masih dikirim. Masih kontak-kontak. Ya. Masih kontak sana, kontak sini. Rupanya seperti itu ya. Kalau orang di penjara kan gitu ya. Ada orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati kan enggak langsung ditembak mati kan. Tapi enggak, kemudian dipanggil sama sipirnya atau dipanggil petugas petugas penjara ya. Panggil, kamu mau pingin makan apa sing enak? Wah, iki tanda-tanda nih, ya kan? Pokoknya kongkon mikir makan yang enak. Ya apa? Istrimu tak panggil hari ini ya. Kamu sama istrimu harian di sini ya. Wah, kalau sudah seperti itu dikasih makan enak, dikasih kenyamanan, dikasih ini, besok mau didor, mau ditembak. Ya. Kadang-kadang kita juga begitu kan. Kepada orang-orang terdekat tertentu itu juga begitu. Orang-orang yang mau mati itu sepertinya sudah pamit-pamit gitu ya. Ya, aku dikei ngene, aku dikei ngene. Oh, nek kon sampai ngono iku wis cedek-cedek waktumu dieksekusi gitu ya. Mau ditembak kamu ya, mau mati kamu. Ya. Makanya kalau kita ini masih hidup itu hari-hari ini tandanya masih menderita, masih bergumul, ngadepi anak sekolah berat, masih gini, puji Tuhan. Sebab apa? Engkau masih panjang gitu loh. Ya. Tapi kok nis kabeh disiapno kabeh, lho iki disiapno kabeh cepet mati wong iki kan gitu ya. Ya. Makanya kalau sudah kita itu dibikin enak, nyaman semua, hati-hati. Ya. Makanya kalau kita hari ini dikasih pergumulan yang berat, itu tepuk tangan gitu loh, seperti aplaus, wah puji Tuhan, woi ngono mestinya. Kenapa? Masih panjang usia kita. Ya. Tapi kalau sudah kenyamanan, enak, semua damai, enak, wah tinggal lipat tangan ini, berdoa yang banyak kamu ya. Besok kamu sudah dieksekusi. Ya. Nah, jadi itulah kehidupan kita. Kita harus memperhatikan semasa kita ini masih bergumul, masih bisa nangis, masih bisa susah, puji Tuhan. Ya nggak usah protes. Ya, ya kalau ada kawanmu seperti itu, datang seperti itu, kamu datang kasih tepuk tangan, wah hebat. Ya kan. Seorang pelari yang begitu kan, orang yang mau lari dapat tepuk tangan, cepet toh, ayo. Itu lari terus, ini masih belum finish, lanjutkan, tepuk tangan terus ya. Ayo disorak-sorai. Tapi nih mandek sorak-sorai nih, nah iku. Ya sudah. Makanya kita itu mesti lihat apa itu namanya ya, lihat hidup ini loh, lihat apa ya, gejala hidup ini.
Ya, jadi kalau kita hari ini masih bergumul, masih menghadapi ini, wah puji Tuhan. Ojo ngersulo. Ya jangan kemudian protes, mbak Tuhan kok saya ikut Tuhan kok tambah susah gini, Tuhan nggak masalah. Ya, gitu loh. Asal Tuhan itu kekayaan kita, asal Tuhan itu jadi berkat kita. Ya, kita bersuka cita. Ya, nah itulah sebabnya hari-hari hidup kita yang kita jalani hari ini, ya eksekusi kematian tuh makin banyak. Ya, itu menunjukkan bahwa hari kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Ya. Ya. Sampai mungkin saya kemarin sampai agak guyon sedikit ini waktu lihat pesawat ini sok tiba kayak ngono, bae ono sing diangkat bae kemudian gitu ya. Padahal ada orang diangkat gitu, blek gitu, itu tiba-tiba pesawat itu lagi munggang ini amblek ngene. Waduh. Ya. Jadi seperti Adam Air ya, berapa tahun yang lalu itu juga sama, di ketinggian jelajah lagi enak lama-lama nguwut ngene. Wah itu, makanya saya katakan darah itu lepas pada waktu hitungannya kan cuma 20 detik itu sampai hancur itu. Tidak usah 1 menit. Ya, sementara ya 1, 2, 3, 4 tebal deh. Ya. Ya, maka kondisi seperti ini Tuhan tahulah ya. Dia yang punya nyawa, dia punya kehidupan, dia tidak membuat orang itu menderita berat. Ya. Ya, dengan kematian seperti ini, musibah seperti ini ya kita hanya berkata itu dalam kuasa Tuhan. Sama juga orang-orang yang mati karena COVID. Ya. Ya. Jadi itu semua hanya kemurahan Tuhan. Ya. Mari kita akan bersama kembali memperhatikan firman Tuhan. Bahwa Yesus Kristus, nama yang diberikan itu bukan nama yang baru muncul di pikiran Allah Bapa atau muncul di pikiran malaikat Tuhan. Tetapi nama Yesus diberikan bersamaan dengan Yesus disunat. Itu nama yang sudah ada sebelumnya, sudah biasa dipanggil oleh malaikat di surga. Kemudian waktu Yesus jadi manusia diberi nama Yesus, dan setelahnya nanti setelah kematian kebangkitannya Yesus naik ke surga, nama itu tetap Yesus. Ya. Jadi nama Yesus itu bukan nama baru, tetapi nama sejak dia masih di surga sudah ada namanya. Nama anak Allah ini adalah Yesus Kristus. Kemudian terus pada waktu dia jadi manusia namanya Yesus. Kemudian juga pada waktu dia naik ke surga sekarang ini juga namanya Yesus. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nama itu diberikan bersamaan pada hari Yesus disunatkan. Ya, hari yang ke-8 waktu Yesus disunatkan. Nah, ini adalah Yesus mulai menggenapi hukum Taurat, menggenapi Taurat atau tradisi Taurat yang dilakukan oleh orang Israel. Ya. Dalam ayat yang ke-22 dari Injil Lukas pasal 2. Ya, Injil Lukas pasal 2. Kalau Injil Lukas pasal 2 ayat 21 itu disunat dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Ya, yang biasa disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya, baik kepada Maria, baik kepada Yusuf. Nama di atas segala nama ini, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan itu diberikan untuk Yesus ya waktu itu. Tetapi nama ini sudah ada sebelumnya. Nah, ayat 22 mengatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini ada yang disebut dengan masa pentahiran. Setelah genap waktu pentahiran. Bapak Ibu kalau ngomong pentahiran itu kan bingung, tahir itu apa? Ya. Kalau kita bilang tahir itu suci, sebenarnya bukan suci. Bahasa aslinya itu adalah halal. Ya.
Jadi kalau mau pakai bahasa asli, artinya aslinya ya, ketika genap waktu penghalalan gitu ya. Jadi sama seperti sekarang kan gitu ya, vaksin itu sebelum disuntikkan itu harus datang ke MUI ya, minta apa? Minta stempel halal. Makanan itu sebelum beredar harus lewat mereka ya. Tapi heran nih, rokok kok ditulis halal ya, mestinya haram ya. Jelas-jelas rokok itu membunuhmu, padahal babi itu enak mengenakmu kan, gitu kan, tidak membunuhmu. Malah babi diharamkan kan gitu ya. Wah, ini rokok halal gitu, nggak apa-apa. Sekali sing orang MUI dewe yang rokok gitu, waktu menentukan juga sambil merokok kan gitu ya. Oh enak tenan gini ya. Mungkin kalau disajeni dikasih makan babi mungkin jadi berubah dia ya. Jadi babi ki enak wis halal, halal kan gitu ya. Ya. Jadi yang jelas-jelas membunuhmu itu dibuat halal, yang tidak membunuhmu ya kayak babi, asu ya, anjing itu ya, RW ya, itu diharamkan gitu ya. Maka enggak tahu saya maksudnya. Nah, ini juga dulu sama, tradisi Israel itu sama juga. Pentahiran atau penghalalan ini bagi anak yang baru dilahirkan dan juga bagi ibunya. Sebab masa-masa ini masih disebut masa-masa najis atau haram. Ya. Jelas pada waktu itu kan memang proses melahirkan itu bukan proses seperti sekarang ini. Kalau sekarang ada operasi, sekarang pun dengan proses melahirkan biasa, itu pun masih ada obat-obatnya. Ya. Saya dulu masih ingat waktu istri saya hamil dikasih jamu penguat apa itu? Kandungan ya. Supaya kandungannya kuat. Ya. Nanti setelah melahirkan minum obat apa lagi, jamu apa lagi itu? Kan ada jamu lagi untuk pembersih itu ya, pembersih darah. Ya, kasih itu. Mari ngono wetenge di apa yang dulu ngelambir di stageni sing kuat gitu ya. Biar balik lagi gitu ya. Iya, masih ada seperti itu. Lalu kemudian macam-macam lah. Ya, kalau dulu ya kalau jamu kan tukang jamu kan masalahnya. Ya dulu juga dengan ya saya kira juga tradisi itu juga ada dari nenek moyang mereka juga ada turun temurun kan begitu, mungkin juga jamu juga mungkin ada. Ya. Tetapi menurut peraturan itu tidak. Ya. Dalam Imamat pasal yang ke-12, Imamat pasal 12 itu ayat 1 sampai ayat terakhir nanti kita perhatikan itu judulnya pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Ya. Najislah dia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Nah, kalau ibunya yang najis ini gara-gara melahirkan, anak yang dilahirkan pun masih najis. Pada hari yang ke-8 haruslah dikerat kulit khatan anak itu. Nah, khatan itu dalam arti bahasa Indonesianya itu adalah pengantin. Ya, jadi saya baru tahu bahwa khatan itu atau dalam bahasa Ibraninya maupun dalam bahasa Arabnya khatan itu artinya pengantin. Ya, jadi kulit pengantin anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, dari darah sisa itu selama 33 hari. Jadi kalau 7 hari tambah 33 ada 40 hari. Untuk perempuan dan tidak boleh masuk ke tempat kudus, tidak boleh kena sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh masuk ke tempat yang kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Ya.
Jadi setelah melahirkan tuh tidak boleh kemudian langsung masuk rumah ibadat, beribadah, tidak boleh. Tunggu masa 40 hari. Ya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, nah ini beda nih anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Saya tidak ngerti ya, lahirno perempuan sama melahirkan laki itu saya tak pikir podo kan gitu ya. Ya kan tidak ada beda. Ya. Tapi perlakuannya untuk anak perempuan itu 2 kali anak laki-laki. Kalau anak laki-laki 40 hari bagi perempuan ini atau bagi ibu yang bersalin ini, tapi bagi ibu yang bersalinnya melahirkan anak perempuan itu masanya 66 tambah 14 itu 80 hari. 2 kali lipat. Nah, selama 80 hari itu tidak boleh kena kepada barang yang apa tadi disebut yang kudus, dan juga tidak boleh masuk ke dalam tempat yang kudus. Ya. Jadi kalau 80 hari ya kurang lebih hampir 12 atau 11 sampai 12 minggu dia tidak boleh datang beribadat. Dianggap najis, tidak halal. Dianggap belum tahir, belum halal. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawa seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai korban penghapus dosa di pintu kemah pertemuan dengan menyerahkan kepada imam. Imam itu harus mempersembahkan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikian perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung terkukur, 2 ekor burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran, yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Jadi ini masa pentahiran. Nah, bagi ibu ini supaya dia layak masuk bait Allah. Bagi anak laki-laki ini atau bagi Yesus itu untuk supaya dia sah sebagai anak. Atau dalam bahasa pentahiran ini dia menjadi halal sebagai anaknya. Nah, kalau kita ngomong halal haram jadi anak itu kan di Ibrani ya. Kalau Ibrani kan kita mengenal bukan anak-anak haram atau anak-anak gampang gitu ya, yang ada pernah kita membaca. Ya. Mengapa? Untuk menentukan anak ini haram atau halal. Kalau anak ini halal, maka anak ini layak untuk menjadi anak Taurat. Maka tadi kita membaca dalam Injil Lukas pasal 2, waktu lewat genap masa pentahiran, maka Yesus dibawa oleh orang tuanya ini kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini milik Tuhan. Itu ada upacaranya. Anak sah, anak halal. Kalau anak haram tidak boleh. Anak gampang tidak boleh. Ya, itu dalam Ibrani pasal 12 ya. Itu Rasul Paulus memberikan istilah ya, kalau dalam terjemahan baru. Kalau terjemahan lama sebenarnya paling benar anak haram ya. Jadi penentuannya pada waktu kapan? Pada waktu ini. Jadi Yesus itu memasuki ritual tradisi Yahudi untuk menggenapi semua tuntutan Taurat pada dirinya, supaya kita yang telah ditebus tidak melakukan yang lahiriah ini. Kita tidak perlu lagi melakukan yang lahiriah ini. Ya. Tetapi proses dia menjadikan kita menjadi anak Allah, prosesnya lewat kelahiran kembali,
tetapi untuk kita disebut sebagai anak sah, sebagai anak halal yang ditahirkan tadi, maka kita harus mengalami proses tadi, mulai dari proses sunat, pemberian nama, lalu pentahiran, diserahkan kepada imam. Layak enggak ini? Jangan sampai kita nanti kemudian didapati oleh imam ini mengatakan enggak layak. Wah, ini enggak sesuai. Maka harus tadi mengerjakan bukan hanya cukup membawa kepada imam, ya kita coba kembali ke Injil Lukas pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak-anak laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang satu, 2 kan tadi, yang satu untuk korban bakaran, yang satu untuk korban penghapus dosa. Ini sah, karena Yesus anak sulung, maka anak sulung ini punya Tuhan. Maka pada waktu Yesus diserahkan menjadi milik Tuhan, itu dikasih label di kepalanya, dikasih sesuatu, ditulis apa, ditaruh di kepalanya. Ya. Jadi sah ini. Nah, ini yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam menggenapi hukum Taurat, supaya dia menjadi anak sah atau anak halal. Nah, sekarang persoalannya kita ini kan tidak lagi melakukan secara lahiriah, tetapi kita melakukannya secara rohania atau batinia, yaitu apakah kita ini sekarang menjadi anak-anak Allah? Oh ya Om, tapi sekarang pertanyaannya, kamu ini jadi anak-anak Allah ini haram atau halal? Nah, itu persoalan. Loh, masih ono mana tak? Masih kan gitu ya. Kan orang tanya lagi loh si ono mana? Tak pikir jadi anak-anak Allah tok berhenti. Enggak, pertanyaannya, kamu jadi anak-anak Allah sekarang ini haram atau halal? Iya ya, halal apa gak awake dhewe ya. Kan mesti lewat MUI kan gitu ya gini. Majelis Ulama Indonesia ini kalau gitu ya. Ya, kamu ini jadi anak Tuhan, ini pertanyaannya, oh ya Om, saya sudah jadi anak Tuhan. Lalu ditanya lagi, sudah betul kamu anak Tuhan? Sudah. Sekarang tanya, kamu halal atau haram? Loh, ono mana ta? Kan gitu ya. Loh, syaratnya ada lagi, ada. Makanya ini disyaratkan. Memang Yesus sebagai yang sulung, itu dalam Kolose disebutkan, Kolose pasal 1. Ya, bahwa Yesus memang yang sulung, kita ini adalah saudara-saudaranya, kita anak-anak Tuhan. Maka kita harus mendapatkan juga pengakuan bahwa kita ini anak-anak halal. Jangan sampai jadi anak-anak haram. Ya. Maka proses pentahiran tadi disebutkan setelah sunat itu masih ada 33 hari lagi. Ada masa 33 hari. Ya. Atau mulai dari kelahiran Yesus sampai pada masa penghalalan itu atau pentahiran itu ada masa 40 hari. Ya. Makanya kalau kita memperhatikan ya, ini tipologi ya. Bangsa Israel itu tidak langsung kemudian setelah hari Paskah itu di Mesir menyebabkan anak-anak sulung di Mesir meninggal. Tetapi Tuhan masih memberikan angka 40, kalau di sini 40 tahun. Untuk ada sebuah proses yang namanya screening. Apakah mereka ini anak-anak haram? Apakah mereka ini anak-anak halal? Ada screeningnya. Selama 40 tahun. Nah, di situ baru kelihatan orang-orang yang keluar dari Mesir hanya menyisakan 2 orang, yang lainnya semuanya mati di perjalanan.
hanya menyisakan Yosua dan Kaleb. Tetapi anak-anak yang dilahirkan di perjalanan itu, mereka tidak mati. Tetapi orang-orang yang dilahirkan di Mesir dan mereka keluar dari Mesir hanya menyisakan 2 orang. Jadi ada seleksi Tuhan untuk menjadikan umat Tuhan yang adalah anak sulungnya itu, mana yang haram, mana yang halal. Ya. Nah, ini yang kita tidak pernah mengerti. Ya. Kalau kita dijadikan menjadi anak-anak Tuhan, tetapi posisi kita menjadi anak haram, itu yang namanya keselamatan yang dia terima bisa hilang. Karena dia bukan anak halal, dia anak gampang. Tetapi kalau kita hidup dengan proses ini, kita dihalalkan, kita menjadi anak-anak Allah yang benar, maka keselamatan yang kita dapat ini tidak bisa hilang. Karena kita diakui anak. Ya. Maka menjadi orang Kristen proses panjang ini. Ya mungkin juga sama kagetnya dengan saya juga hari ini jemaat loh, iya ya, awake dhewe haram apa halal kan gitu ya. Ya loh, si ono manik datang, tak pikir jadi anak Tuhan sudah selesai. Ya anak Allah, kita jadi anak-anak Allah sudah selesai. Tidak, ternyata prosesnya masih ada lagi. Ya. Nah proses inilah yang kita tadi memperhatikan, bahwa dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, di sini baru kemudian diserahkan kepada Tuhan. Dan imam ini bisa tahu ini anak haram atau halal, yaitu lewat persembahan. Jadi tidak boleh mempersembahkan kepada Tuhan tangan kosong. Dan tidak boleh juga mempersembahkan kepada Tuhan dengan uang. Gitu ya. Kalau yang mampu bawa kambing atau domba umurnya 1 tahun. Umurnya 1 tahun. Ya. Lalu kemudian yang lain membawa burung terkukur. 2 macam persembahan. Ya. 2 macam persembahan. Burung terkukur dan kambing. Yang satu untuk korban bakaran, korban pendamaian, yang satu untuk korban penghapus dosa. Ya. Jadi syarat untuk kita jadi halal harus ada korban bakaran. Ya, kembali ke mana imamat tadi, imamat pasal yang kedua tadi, ayat yang ke ayat yang ke-8 ya. Tetapi jikalau tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran, yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Jadi ada 2, yang satu untuk korban bakaran, yang satu untuk korban penghapus dosa. Apa maksud korban bakaran? Ya namanya korban bakaran, korban dibakar sampai habis. Itu namanya korban penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ada korban penghapus dosa. Dua ini menjadi korban pendamaian yang dilaksanakan oleh imam, diperdamaikan. Itulah sebabnya maka kita, ya memang kalau orang mengatakan loh itu kan sudah dikerjakan oleh Yesus. Iya, dia sebagai anak telah
mempersembahkan itu kepada Bapa di surga sebagai korban bakaran sekaligus sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kita ini apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah korban penyerahan hidup sepenuhnya. Bahwa hidup ini harus bisa dimiliki oleh Tuhan. Ya. Jangan kita sewaktu-waktu mengambil alih hidup ini. Ini hidup sudah milik Tuhan. Maka kita nggak perlu khawatir akan hidup ini. Ya. Ada orang tuh seringkali yang dikhawatirkan bukan hari ini, yang dikhawatirkan kapan? Hari besok. Hari besok pun enggak usah khawatir. Saudara kalau makan nasi hari ini kan dimakan hari ini. Ojo sampai masak dino iki dimakan besok, bosok, basi. Iya kan? Saudara makan sayur, masak sayur hari ini, jangan dipikir untuk dimakan besok. Kalau saudara masih mikir untuk dimakan besok, basi, busuk, maka nggak usah kita memikirkan tentang hal-hal yang terlalu panjang, yang kita keluarkan nanti ya apa, nanti anak saya nanti bagaimana, nggak usah dipikir. Ya. Mengapa? Karena kita punya korban penyerahan. Hidup ini bukan di tangan kita, hidup kita ini sudah di tangan Tuhan. Ya. Maka setiap kita harus mengerti. Kalau Rasul Paulus mengatakan hidupku saja bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, berarti hidupnya Rasul Paulus saja tidak bisa dimiliki oleh dirinya karena hidupnya sudah dimiliki Tuhan. Hidupku ini milik Tuhan, tidak bisa aku miliki lagi. Apalagi kalau hidupnya suami atau hidupnya istri, hidupnya suami, hidupnya anak-anak, hidupnya bapak ibu bukan punyamu, itu punya Tuhan. Engkau anakku ya apa, gak usah kau pikir. Aku gak gelem mati menom kok bojoku kok, gak usah dipikir bojomu kain mana gak kain, gak ada urusane. Itu duduk tanganmu, itu punya Tuhan. Anakku sik cilik kok nek mati aku ya apa loh, aja kon pikir. Itu bukan punyamu, anak-anak itu punya Tuhan. Nah itulah yang harus kita taruh dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang menjadi milik Tuhan itu bertanggung jawab. Gitu loh, bertanggung jawab. Tetapi sudah tanggung jawab sudah kita berikan sepenuhnya, ya selanjutnya terserah Tuhan. Itu ya seperti pekerjaan, itu pekerjaan kan dari Tuhan, punya kita. Bukan punya kita, itu punya Tuhan. Kalau kita akhirnya bisa diberkati, punya ini, punya itu, tetap itu bukan punya kita, punya Tuhan. Rumahmu itu bukan punyamu, punya Tuhan. Tetapi bukan berarti punya Tuhan enggak kau rawat, kau biarkan. Enggak, orang yang menjadi milik Tuhan itu bertanggung jawab. Tapi andai kata Tuhan yang mengambil, ya sudah, mau apa? Makanya sebelum diambil, serahno dhisik gitu loh. Wis itu tak kekno wis. Nah sudah. Gitu ya. Sak gorenge kok cukup, tak kekno dhisik. Ya. Jangan sampai nanti diambil paksa sama Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya itu merenung begini ya, Bapak Ibu. Ya, banyak dari kita ini orang-orang yang artinya sebenarnya di waktu-waktu lampau itu kita diberkati Tuhan ya. Tetapi seringkali kemudian berkat yang kita punya itu untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Tiba-tiba merucut buat ini, merucut buat ini, merucut buat itu. Yang akhirnya buat kita itu apa ya? Misalnya kalau kita tiba-tiba sakit, kita tidak berani keluarkan uang kita untuk sakit itu. Karena kita eman gitu ya. Ya, merasa itu punya kita gitu. Ya kan? Ya, tapi mau tidak mau saudara dipaksa untuk memberikan itu. Nah, pada waktu engkau belum sakit, pada waktu engkau dalam tanda kutip hidupmu belum apes gitu ya, engkau biarkan semua punyamu kau nikmati seenak-enak dewe. Gitu loh. Begitu hari itu tiba dalam hidupmu, waduh baru kamu kroso. Sehingga apa yang kau punya, yang kau miliki itu lepas untuk hal-hal yang enggak berguna akhirnya. Eman ya.
Loh, lah sak garunge eman, wis sisihno dhisik buat Tuhan, wis kasihno buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, kalau mau tanya sama saya nanti saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Makanya kok aku ape rundingan mbek bendara-bendara ini. Ki duwe iki ya apa carane kan gitu ya. Untuk apa gitu. Ya. Ya itu kan juga bukan punya kita. Mau diapakno juga bukan punya kita. Kalau sudah Tuhan ambil loh. Kadang Tuhan tuh ngambilnya rada meksa kan gitu ya. Waduh, timbane kepeksa ngono sak akehno dhisik ngono ya. Iya, kadang-kadang saya juga begitu, mengalami gitu. Ya tak pikir tak simpen nanti buat ini lah kok amblas kan gitu ya. Lah kok merujut sana merujut sini. Lah kamu itu pikirku teanmu itu punya Tuhan. Tapi begitu kita tidak punya, dan pada waktu kita sangat membutuhkan, ada cara Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Itu untuk menunjukkan bahwa hidup kita ini tidak bisa kita miliki. Hidupku itu tidak bisa dimiliki. Rasul Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi. Apalagi kita mau memiliki hidup istri saya, memiliki hidup anak-anak saya, orang tua saya nggak bisa. Mereka semua bukan milik saya, milik Tuhan. Apalagi juga kekayaan yang kita punya. Ya, makanya jangan taruh harta di dunia ini, taruh harta di surga. Ya, saya masih ingat berapa hari yang lalu di sosial media itu ada bapak-bapak itu simpan uang di bawah kasur ya. Setelah 3 bulan dibuka dadakno remek kabeh. Ya, gak dipangan gajah, gak dipangan tikus ya. Dipangan rayap. Ya, ya. Wah, ngerti ini rayap gedine sak uang tak wantemi kan gitu ya. Iya kan, rayap itu kan enggak besar, rayap itu kecil. Tapi rayap yang kecil itu bisa bikin ambruk rumah. Iya kan? Makanya Tuhan itu mengatakan enggak perlu aku kirim gajah sama kamu untuk ngambrukno rumahmu, tak kirim rayap. Itu udah remek tuh rumah. Itu kan barang kecil. Sama juga manusia. Manusia enggak perlu dibunuh pakai apa itu, pakai bakteri gajah gitu ya, jadi gajahnya gede-gede, tidak perlu. Ya dikasih virus, barang virus kan tidak kelihatan. Ngerti nih corona itu gedenya sak ari ngono, ayo tawur ngono ya kan gitu ya, ayo tukaran pisan. Barang ini lo gak kelihatan gitu loh. Ini kelihatan gitu tak wantemi gitu loh, tapi nggak kelihatan tuh, moro-moro langsung dead ngene. Makanya kita ini maka Tuhan itu tidak perlu menghancurkan kita dengan cara-cara yang tragis gitu, tidak perlu. Kayak cilik-cilik ngono ae stempel. Kayak rayap ajur. Kasih virus mati kita. Ya, makanya kita selama kita masih hidup itu tadi ya, nyanyian pertama, kalau kita masih ada kesempatan, mari kita hidup ini untuk Tuhan saja, Saudara. Ya. Bukan berarti lalu Tuhan tidak memberkati, caranya Tuhan itu ajaib loh. Kadang-kadang kita itu menaruh uang kita, menaruh harta kekayaan kita sementara kita nggak butuh. Iya kan? Tapi begitu butuh kok gak ono kan gitu ya. Loh nang di Tuhan, aku pas butuh gak ono. Ya saya juga kemarin lalu saya membaca di sosial media soal bapak ini simpan uang di bawah tempat tidur 15 juta yang bisa digantikan ke bank itu cuma 900.000. Ya bayangkan semuanya remek, nggak bisa dipakai. Dia ngumpulkan selama 3 tahun dan memang daerah itu tidak ada bank. Ya. Ya, ndak bang, aku ya heran kok bendino gak dihitungi ya, kok sing ngitung ku malah rayap kan gitu ya. Ya, ya, jadi wedi disimpan ngono ya. Begitu dia harinya dibuka hancur. Kita ndak usah begitu, ya. Maka kita ini kalau kita punya semua berkat Tuhan ya kita seperti itu kita serahkan. Namanya korban bakaran itu harus dibakar sampai habis. Itu korban penyerahan. Engkau ndak akan ada sisanya untuk kamu. Itu semua untuk Tuhan. Lalu korban penghapus dosa. 2 macam korban ini dibawa kepada imam, itulah menjadi korban pendamaian. Jadi pada waktu orang tua ini, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah dan menyerahkan, itu penyerahan total. Orang tuanya hanya diberikan hak untuk memberi makan, menghidupi, tetapi ini bukan milik kamu, ini miliknya imam, ini miliknya Tuhan. Ini miliknya Taurat. Ya. Orang tuanya hanya dititipi. Loh, anaknya dewe dititip non dede kan aneh kan itu ya. Itu hukum Taurat.
Itu peraturan Taurat. Ya. Maka kita perhatikan dengan sungguh-sungguh betapa kehidupan kita ini, kita pun tidak bisa memiliki seperti apa yang dialami oleh Yesus. Maka Yesus telah menggenapkan seluruh hukum Taurat di dalam dirinya, supaya hukum Taurat itu yang disebutkan di dalam Injil Matius, satu iota pun Yesus tidak pernah membuangnya. Dia menggenapkan seluruh hukum Taurat pada dirinya. Nah sekarang setelah digenapkan dalam dirinya, tidak kemudian kita diminta untuk lahiriah. Artinya apa? Ya nanti kalau punya anak lagi, kalau kamu punya anak perempuan, kamu tidak boleh ke gereja selama 80 hari. Ya kamu tidak boleh ke gereja selama 40 hari misalnya, 1 bulan lebih, gak tahu kebaktian. Ya kita melahirno. Itu namanya cuti besar, cuti ini panjang sekali itu. Ya, tapi kalau kita jadi kalau kita itu hidup di Israel enak kalau gitu ya. Ya ibu-ibu yang bekerja dapat cuti. Kalau anak apa? Lanang, aduh, 40 dina tok kan gitu ya. Ini anak wedok, puji Tuhan. Suwi. 80 hari gak kerja. Waduh, ndak ke gereja. Wah, puji Tuhan 80. Kenapa? Kamu kok jarang ke gereja? Anakku perempuan kan gitu ya. Waduh. Ya buat kita tidak lahiriah lagi hari ini, untuk kita hari ini adalah rohania. Maka jadikan hidup kita ini menjadi anak sah. Ya, ada bukti meterai untuk kita jadi miliknya lewat hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, dan hidup oleh darah Kristus kita dihapuskan segala dosa kita. Penghapusan dosa. Hidupnya diperdamaikan. Tetapi sejak kita jadi anak sah, itu ada hak. Ya, itu dalam Ibrani pasal 12 ya. Ya, kita membaca Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ketiga mulai. Ingatlah selalu akan Dia, Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita hari ini difitnah, hari ini kita menanggung bantahan, kita menanggung penderitaan, bantahan, menanggung persoalan berat dalam hidup kita, nggak usah kaget. Yesus mengalami itu supaya apa? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum. Yesus sudah. Dalam hidup kita melawan dosa ini belum sampai mencucurkan darah. Dan lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyiksa orang yang dia akuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus kamu diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah ini terjemahan lama. Ya, dalam terjemahan itu terjemahan baru ya, anak-anak gampang. Tetapi dalam terjemahan lama dikatakan, ya. Tetapi ya ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu tidak diajari, padahal semua orang mendapatkan bahagianya, maka kamu anak haram, bukanlah anak halal. Ya, itu terjemahan lama. Bukanlah maka kamu anak haram, bukanlah anak halal. Ya, itu terjemahan lama. Kalau dalam terjemahan baru tadi anak-anak gampang. Mana ada anak yang tidak diajar oleh bapaknya?
Kalau kamu harus mengalami ganjaran, mengalami pergumulan karena kamu diperlakukan oleh bapakmu sebagai anaknya, anak-anak halal. Makanya jangan ngeroweng, saya jadi anak Tuhan kok tambah susah hidupku, kok tambah sulit. Loh, saudara kalau ketemu sama begitu ada temanmu datang itu, kamu setel musik terus tepuk tangan, wow puji Tuhan, terus no, ngono. Karena apa? Karena dia diperlakukan seperti anaknya. Harus pergumulan. Maka di atas tadi dikatakan bahwa pergumulanmu dalam menghadapi dosa, melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, Tuhan sudah. Ya. Maka kita ini jangan cengeng lah jadi anak Tuhan. Jangan manja jadi anak Tuhan. Kita maunya seperti anak manja, setiap kali doa mesti dijawab ya Tuhan. Ya. Lalu kemudian kalau tidak dijawab Tuhan, lalu kemudian kita ngomong nih gitu, aku tidak Tuhanan, ya Tuhan yang ngomong ya kak, aku ya gak dadi bapakmu, gak dadi Tuhanmu, ya gak paten. Oh, enak ya. Makanya kita ini jangan bantah sama Tuhan. Ya. Tetapi kalau saudara yang pernah jadi anak berani bantah sama bapakmu, diapakno? Dijejek. Dulu dijejek apa mana ini tentara. Waduh. Sik boleh kesel-kesel apa mana ini mulai mari perang be ya kan gitu ya. Perang be atasane maksudnya, bukan perang sama siapa, be atasane jak tukaran ya. Mari ngono sampai teko omah nontok anake gak karo-karuan, sepatune gurung dicopot lagi dicocorno ngono jebok. Tapi tidak kemudian disuruh keluar, tetap dia diakuinya sebagai anak. Tapi kalau anaknya wong lagi dolen nang rumah itu, kemudian anaknya bertingkah langsung dicocor, enggak mulai. Ya. Tapi anaknya dewe dicocor, tapi anaknya wong kongkon mulai wani disrodok mbek sikile bapake teko ngamuk-ngamuk. Ya. Wah anakku gak tak saduk kok ngono lho, moro-moro nang ngene. Omamu kon saduk. Lho ya salahe dhewe, aku lagi muntap dhewe ana nang kono. Ya. Maka kalau hidup kita itu menjadi anak halal itu jangan heran kalau kita juga mengalami menanggung banyak penderitaan. Maka Yesus kan berkata kalau kamu ikut aku itu bukan lepas salibmu, tetapi kamu pikul salibmu. Waktu mikul pertama rasa ringan, suwe-suwe antep, lama-lama berat. Iya kan. Saya masih ingat itu ada orang dulu tukang pikul tukang pikul jualan cowek itu loh, dipikul. Mungkin sih pertama sih apa? Bukan cuma loro apa? Geli gitu ya. Geli kayak kain kayak apa. Berapa hari yang lalu saya ketemu, wih nangkin ini anu nih apa daging itu muncul gini, lu kenapa pak? Ya iku mikul pirang tahun, 30 tahun. Iya, padahal waktu tak pikul enteng ini loh, iya enteng nih sedina 30 tahun. Berat, tapi jadi bahagianya dia karena itu bisa memberkati dia. Iya kan. Gak kemudian dodolan iku 30 tahun gak iki selama 30 tahun gak payu-payu, enggak. Yo payu ya kan diisi maneh. Payu diisi maneh. Kan gitu. Waktu dulu ngangkat beban belakang sama depan mungkin cewek emek 10, 55. Sekarang deh 20, 10 berani deh ngangkatnya. Kenapa? Sudah biasa. Tapi apakah itu berat? Berat, sapa ngomong gak berat. Tetapi beratnya itu penderitaan itu menjadi kebiasaan, jadi pola hidupnya. Biasa menderita, gak cengeng. Gitu loh. Sehingga dia pada waktu menerima hasil itu ya, menjual dan dapat uang, itu bersyukurnya itu luar biasa. Masih untungnya itu loh berapa ya 50.000 lah, untungnya 50.000.
itu dia sangat bersyukur. Coba kalau anak-anak kurang ajar, dikek duit 50 di gua, njaluk dijejek wong iki kan. Makanya petani yang berat ya, dia berat, petani itu apa? Mulai dari bajak sampai dia nanam, kemudian terus apa itu sampai tumbuh, lalu dia bisa numbuk jadi beras dan sebagainya. Dia makannya itu lebih bersyukur daripada orang yang beli tanpa tahu membajaknya. Wah, dia akan makan satu piring itu dengan rasa bersyukur. Makanya dia mangkel kalau ada orang makan gak dintekno. Ini cangkemnya tabok iyon gitu ya. Tapi untung itu cangkem siapa ya? Dia marah karena apa? Dia tidak ngerti penderitaan untuk dapat beras satu piring. Nah, itu bedanya di situ. Apa ya bedanya? Bedanya itu orang-orang yang tidak hidup dalam penderitaan dan tidak menikmati hasil penderitaan, dia tidak pernah bersyukur. Tapi kalau orang itu tahu dari penderitaan dia dapat, bersyukurnya itu enggak terhingga. Terima kasih Tuhan. Saya kata belum. Terima kasih Tuhan, kok enggak ngerti. Makanya orang-orang yang seperti ini beda sekali. Maka pada waktu Tuhan Yesus di dalam bait Allah menemui ada ibu janda itu bisa memberikan uang hanya 2 klitik ya, krungu, dukur saking dawane wong klitik-klitik no, 2 klitik. Mungkin yang lain orang enggak ono suarane ya. Soalnya apa? Enggak pakai uang klitik deh. Bukan pakai uang apa? Koin. Uangnya uang kertas. Kan enggak krungu. Kecuali orang kertasnya dikai apa? Dikai pemberat gitu ya, dikai watu mak glodak-glodak gitu ya kan gitu. Tapi ini enggak kedengaran. Orang mungkin dia mempersembahkan banyak enggak terdengar. Tetapi Tuhan lebih menghargai yang klitik-klitik tadi apa? Karena orang ini lebih bersyukur. Nilai bersyukurnya itu luar biasa. Orang kalau memberi dari kekurangan itu bersyukurnya luar biasa. Tapi kalau orang memberi dari kelebihannya itu dianggap biasa. Enggak pernah bersyukur. Ngenteng no. Ngenteng no. Itulah sebabnya kita harus mengerti. Waktu kita diperlakukan sebagai anak, kita mengalami penderitaan. Itu hak kita. Anak itu setelah sah jadi anak, dikasih makan tetapi juga sekaligus dididik, diberi firman Tuhan. Hidupnya diberi kesulitan hidupnya. Lewat apa? Pendidikan. Maka proses pendidikan itu proses mempersulit hidup dia. Tetapi kesulitan yang dia hadapi, menghadapi ujian, kan setiap anak sekolah kan mesti ujian. Itu kan kesulitan. Itu biasa dihadapi. Nanti pada waktu dia hidup sesungguhnya menghadapi kesulitan jadi biasa. Iya kan? Dan orang-orang yang seperti ini tidak berharap sama orang. Dia pasti berharap sama Tuhan, minta jalan keluar. Dia butuh yang namanya ide kreatif muncul tiba-tiba mak celing. Oh gini carane. Mak celing. Oh gini carane. Begitu. Enggak ngatok, enggak minta. Kenapa? Dia memberi hidup lebih bersyukur. Kenapa? Dia pernah diperlakukan jadi anak. Wah, itu luar biasa. Makanya kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang halal, keselamatanmu tidak hilang. Itu syukurmu luar biasa. Tapi jangan pernah berharap bahwa penderitaanmu makin ringan. Enggak, penderitaanmu makin berat. Tetapi penderitaan yang berat itu pun sudah jadi kebiasaan dan gaya hidupmu jadi ringan. Ya kan, anak sekolah itu waktu sekolah kelas 1 SD ulangan berat, kelas 2 berat, kelas 3 berat. Tiba-tiba dia tidak sadar dia sudah kelas 6. Berat enggak? Berat, tapi sudah kelas 6 masalahnya. Ya, nanti sudah kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, ujian terus, berat enggak? Setiap ujian berat, tetapi dia sadar, dia tanpa sadar sudah sampai di kelas yang lebih tinggi. Bisa naik lagi, lebih tinggi lagi. Nah, kita begitu. Enggak ada kemudian anak-anak yang menghadapi ujian enggak merengek dia. Cek angel, cek susah.
Tapi dia di posisi seperti itu dan kita tidak bisa tolong apa-apa. Orang tua tidak bisa nolong apa-apa. Orang tua mek ngomong, sinau nak. Ya, nggak bisa nolong apa-apa. Kenapa? Kenapa Din? Aku sesuk ujian. Wis aja kuwatir ono bapak. Sesuk bapak tak melok nang sampingmu. Tak tulungi, ndak ada. Saudara, moro-moro mau ujian bapak itu teko. Gurune takok ape lapo? Ape nulungi anakku. Mulai kan gitu. Iya kan? Ndak mungkin. Orang tua ndak bisa tolong apa-apa. Adepono dhewe nak. Apa? Belajar, berdoa. Begitu. Wes hadepi. Ayo maju. Begitu. Ya. Begitu kita nggak bisa apa-apa. Kalau orang sedang menghadapi ujian masalah, jangan minta tolong siapa. Aku njaluk tolong rono gak ditulungi. Saudara terus jadi benci sama keluargamu. Salah. Ya kan seringkali kan kita gitu, sedang kepepet menghadapi masalah, kita cari keluarga, sugih, kita pikir sugih, kita dikasih awake dhewe pengalaman. Gak mungkin. Aku yang ngono. Wis aja berharap sama orang kaya. Saya punya kawan-kawan kaya banyak, teman-teman kaya lagi menghadapi masalah, wis padha ae, gak iso nulung. Cangkeme tok. Biyen padha awake dhewe gak masalah, dia gak masalah. Biyen gak ono masalah, gak masalah. Ku ono apa-apa teko aku tak tulungi. Iku lagi gak ono masalah. Begitu temen ono masalah, aku dhewe gak iso nulung dhewe gak iso nulung aku, padha ae. Ujian itu harus dihadapi sendiri. Ojo kuatir nak ono bapak. Apane ya ono bapak, tapi nek pas ujian gak iso bapak lungguh nang sampinge. Adepi dhewe nak, lungguh dhewe ujian, gak iso. Ya wis engko dapat nilai jelek, remedi, ulangi lagi. Ulangi wis ping 10, Pak. Ya wis gak usah munggah, kan gitu. Wis ulang ono maneh kelas. Kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Itulah sebabnya menghadapi semua perkara dalam hidup kita ini hanya membawa kita. Kenapa? Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anak halal, bukan anak haram. Ini anak haram dinjarno. Kon butuh duit tak kei. Sing akeh PN, tapi mari ngono mlebu neraka. Gitu. Iya. Waktu dia menghadapi kesulitan, dia akan hancurnya luar biasa. Kenapa? Dia tidak terbiasa menghadapi ujian hidup. Tapi kalau orang sudah hidup biasa dengan menghadapi ujian, jadi biasa, tenang saja. Kita selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, tambah berat ini Tuhan, puji Tuhan. Dulu tahun yang lalu masih berat tonnya cuma 1 ton, sekarang Tuhan 5 ton Tuhan. Terus no Tuhan. Enggak sampai apa yang meletet awake dhewe enggak wis tenang ae. Iya, masih berat moro-moro kreni sing nang ndukur sing enggak ketok sing nang ngene. Lho kok gak ambruk-ambruk. Ya ana kreni nang ndukur digoceki terus ngene. Weh, bebanmu 5 ton Tuhan masih tangan itu Tuhan ngekeki kren ngene. Kita tok sing lihat masalah sing berat, padahal kreni di ndukur iku sedang menolong kita. Makanya enggak usah repot, sudah enggak sampai tergencet kita, enggak sampai. Kalau kita anak, tapi ini kita bukan anak, wis. Jadi krepek. Makanya kita bersyukur ya kalau kita ini. Makanya waktu saya belajar ini ya, Tuhan tuh bukan cuma ngomong tok ya, Tuhan juga itu menggenapi. Maka dia harus melewati yang namanya sunat, melewati masa pentahiran. Pentahiran itu juga bagi ibunya supaya layak masuk bait Allah, juga bagi anak ini layak untuk diterima sebagai anak Tuhan. Wah, itu luar biasa. Menjadi anak halal, bukan anak haram. Wah, itu luar biasa. Itulah sebabnya kita menjadi anak Tuhan juga sama. Jangan cuma jadi anak Tuhan tok. Pertanyaan selanjutnya harus dilanjutkan. Kami itu haram atau halal kan? Ya kalau cuma anak Tuhan yang haram ya wis. Ya tapi kalau kita anak Tuhan yang halal, Tuhan akan tolong kita. Itulah sebabnya mari kepada kita semuanya kita harap sama Tuhan. Ini ada korban bakaran, penyerahan sepenuhnya
dan korban penghapus dosa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Bila kau diam di sana ya. Kur. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata. Rendah perhatian. Ada air mata, duka cita, aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, sempurna abadi. Bersama orang kudus, mari kita bersama orang kudus, sujud menyembah selamanya. Rinduku, bilakah ku diam di sana. Ku janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata cinta, aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana bersama orang kudusmu, bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan, bahwa proses penggenapan hukum Taurat dalam diri Yesus Kristus untuk menjadikan kami hidup dalam perjanjian baru, tidak lagi dengan cara-cara lahiriah, tidak lagi dengan cara-cara jasmaniah, bahwa menjadikan kami sebagai anak Allah tidak hanya sekedar proses kelahiran, tetapi juga proses selanjutnya Tuhan, untuk ada proses penyunatan, ada proses pentahiran. Oh, disitulah Tuhan kami hidup di proses, bukan hanya sekedar menjadi anak-anak Tuhan,
tetapi pertanyaannya kami adalah anak-anak haram atau anak-anak halal. Itulah sebabnya Tuhan, kami perlu untuk kami belajar firman-Mu, bagaimana kami hidup ditebus dan kami akhirnya dijadikan sebagai anak-anak halal. Itulah sebabnya Tuhan, kami berterima kasih untuk kami pada sampai kepada proses itu, maka kami harus ada korban penyerahan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan juga ada korban penghapus dosa lewat haleluya korban Yesus Kristus sebagai korban pendamaian antara hidup kami dengan Bapa di surga. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami harus menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah, tetapi juga harus menjadi anak Allah yang halal, yang tahir, yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kami pengajaran firman-Mu. Tuhan akan mendidik kami dengan firman-Mu Tuhan. Kepada anak-anak yang halal diberikan didikan Tuhan, untuk kami menanggung segala penderitaan bersama dengan Tuhan, menanggung banyak haleluya tindasan hidup ini, pergumulan hidup kami ini Tuhan. Tetapi kami tidak sampai mencucurkan darah, tetapi kami Tuhan tingkatkan rohani kami menjadi lebih dewasa lagi, bahwa semua persoalan yang kami hadapi bukan membuat kami harus putus asa, harus haleluya menjadi patah semangat, tetapi dalam semua masalah yang kami hadapi membuat kami boleh bersyukur kepada Tuhan, sebab ini bagian dari didikan Tuhan untuk Engkau menyempurnakan kami, supaya kehidupan kami benar-benar 100% dimiliki oleh Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hadirnya masalah dan persoalan kami setiap hari adalah untuk mendidik kami, dan kami percaya bahwa semua tidak akan menggencet kehidupan kami, tetapi yang kami tahu Tuhan punya jalan untuk menolong kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi semua persoalan masalah yang ada ini Tuhan, kami masih bersyukur Engkau masih memberikan kami umur panjang, Engkau masih memberikan kami kesempatan, dan kesempatan yang kami ada ini Tuhan harus kami gunakan sebaik-baiknya sebelum hari itu tiba pada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus sadarkan kami dan layakkan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam banyak pergumulan yang mereka hadapi, baik mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan tetap menolong mereka di tengah-tengah krisis ekonomi ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan adalah pemelihara hidup kami. Kami tidak pernah akan dihempaskan Tuhan. Kalau yang sama juga orang-orang sedang menghadapi persoalan, mereka menjadi putus asa, tetapi semua masalah yang kami hadapi membuat kami bersyukur kepada Tuhan, karena tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah sebabnya juga kami mohon pertolongan-Mu atas setiap kehidupan kami menghadapi masalah-masalah ini Tuhan. Tetap kami boleh berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya juga kami berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka, mulai dari pendidikan anak usia dini, playgroup, TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pendidikan mereka masih dalam hal daring Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu juga Tuhan, memberkati setiap kami semuanya, supaya tetap dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Hari-hari hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan untuk memakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini. Dan juga berterima kasih untuk hari-hari hidup kami, agar hidup ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat setiap rumah tangga yang ada, supaya semua masalah persoalan yang hadir dalam hidup kami percaya Tuhan akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyertai pimpin kami sebentar kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami pulang dengan berjalan kaki berkendaraan Tuhan, sertai pimpin kami semuanya. Persembahan-persembahan yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan, ini juga bagian Tuhan dalam memberkati kami, dan juga bagian Tuhan dalam menggunakan berkat ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu, supaya kami jangan keliru dan salah menggunakan ini untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang cintanya anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam kuat-kuat Roh yang Kudus menyertai pimpin sekaliannya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, pengumuman untuk kita sekalian, untuk kegiatan ibadah kita tetap berlangsung seperti biasa. Hari Rabu ada kebaktian doa jam 6:30 malam. Hari Kamis, hari Jumat ada kebaktian PA jam 6:30 malam. Lalu kemudian ya sebentar ada sekolah minggu jam 12. Kemudian ada ibadah doa online ya pagi hari Sabtu jam 4:30 pagi ya. Ya kita akan berdoa buat tahun ini supaya Tuhan terus menolong ya untuk memasuki tahun 2021 ya. Kita serahkan sama Tuhan apa yang harus kita lakukan ya, tapi yang harus kita tetap perhatikan selama 2 minggu ke depan itu ada pembatasan apa istilahnya PKK apa? Bukan PSBB ya, ya itu sudah lain istilahnya, pokoknya PSBB lah gitu ya. Mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 untuk apa ya, menekan karena libur Natal dan libur tahun baru kemarin itu memberi dampak besar untuk penularan apa ini COVID ya. Jadi pemerintah mencoba untuk menekan ini supaya tidak terus bertambah. Ya, saya juga membatalkan semua kegiatan saya bulan ini. Ya, perjalanan saya keluar pulau ke rencana ke Jambi, ke Lombok, ke Sumba, ke Pontianak kemarin ya, ke Kalimantan Barat itu saya batalkan dulu semuanya ya. Jadi nanti akan mulai agak aktif bulan depan apabila tidak makin berat ya. Karena juga kabar gembiranya besok Rebu ada vaksinasi pertama ya, tanggal 13 Januari. Nggak tahu Ari dapat enggak, saya belum cuma ya. Ya, yang paling pertama nanti Pak Jokowi yang akan divaksin ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan yang ada. Lalu kemudian 4M ya, bukan 3M, 4M ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan atau keramaian ya. Jadi kalau ada rame-rame jangan dideket-deket ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian buat Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, supaya terus terjaga dengan baik ya. Jemaat di Lebak Rejo sudah ada beberapa yang terpapar, yang sekarang sedang diisolasi di Rumah Sakit Haji dan di Indrapura ya. Jadi sudah ada yang terpapar ya. Jadi harapan saya juga Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik kesehatan Bapak Ibu semuanya. Kita tidak saling paranoid ya, saling mencurigai, tetapi mari kita jaga baik-baik semua kita untuk lebih diperketat buat diri kita. Sebisa mungkin kalau tidak ada kegiatan jangan keluar ya, sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa ya tidak masalah, tapi harus tadi protokol kesehatan ya. Jadi ini dari saya buat kita semuanya. Tapi pun kalau sudah virus itu datang sama kita ya silakan masuk kan gitu ya. Ya. Nah, cuma ya dari kita harus jaga imun kita. Maka tetap ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat ya, imun kita ya. Jadi itu yang baik buat kita. Saya kira itu saja, mungkin tidak ada yang lain. Jadi tetap kita kembali kebaktian minggu depan untuk sekalipun tetapi tidak dibatasi ya. Saya melihat peraturannya tidak ditutup lockdown seperti dulu ya. Tetapi tempat ibadah hanya dibatasi 50% ya.
Jadi kalau sekarang ini ya sudah 50% lah ya. Jadi kehadiran ibadahnya 50%. Saya kira itu saja, tidak ada pemain yang lain. Nanti saya minta bendara-bendara mohon tinggal sebentar ya, Pak Ari sama sama Ibu Bambang ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.